darurat judi online dan juga bahaya pinjol serta penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan juga sistem peradilan pidana anak. Nah, seperti apa? Coba langsung saja kita hadir bersama dengan beliau berdua, narasumber dari Kejaksaan Negeri Blora, yakni Ibu Farida Hartati SHMH. Beliau merupakan jaksa fungsional pidana umum Kejari Blora. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Tia. Selamat pagi pendengar Radio Gagak Rimang Blora. Semoga sehat selalu semuanya. Oke, dan juga hadir pula Bapak Karyono SHMH yang merupakan jaksa fungsional dan juga intelijen dari Kejaksaan Negeri Blora. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi pemirsa semuanya. Oke. Amin. Baik. Nah, kali ini topiknya menarik sekali karena mungkin juga di luar sana sedang marak banget gitu ya tentang darurat judi online dan juga bahaya pinjol. Nah, ini juga pastinya di belakangan ini gitu ya. Mungkin juga pendengar setia kita banyak nih ya. Aduh, ini kok bahasnya perkara judi online, bahasnya kok perkara pinjol gitu ya. Banyak di masyarakat kita seperti itu yang terkadang juga entah itu karena berdalih kebutuhan dan sebagainya, kadang juga mencoba berusaha gitu ya untuk bisa mengais pundi-pundi rezeki, namun nggak tahu deh mereka kayaknya memilih jalan yang kurang tepat seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk judi online dan juga pinjaman online sendiri, seperti apa sih mungkin bahayanya saat ini yang sudah terjadi gitu ya di masyarakat Indonesia, khususnya juga untuk Kabupaten Blora, supaya mungkin tidak lebih dalam tertarik ke ranah pinjol dan juga judi online itu. Mungkin dari Pak Karyono sendiri bagaimana menyimak kasus yang belakangan ini terjadi tentang judi online dan juga pinjol ini, Bapak? Terima kasih, Mbak ya. Kami dari Kejaksaan Negeri Blora ingin sedikit memberikan gambaran tentang maraknya atau darurat judi online ya, yang sekarang baru digencar-gencarkan oleh pemerintah pusat agar judi online ditangani dengan serius karena sudah menyebar ke segala umur ya para pelaku judi online itu. Jadi peristiwa itu kan sekarang sudah dibentuk, karena berbahayanya judi online tersebut juga dibentuk Satgas judi online dari Kementerian Polhukam gitu. Oh, jadi sekarang udah ada satgasnya gitu ya, Iya. Pak ya. Kira-kira ini menangani seperti apa untuk satgasnya ini? Ya seperti yang saya gambarkan sebelumnya, judi online adalah suatu permainan atau bersifat untung-untungan begitu ya. Taruhannya uang ataupun barang dalam bentuk daring melalui web aplikasi atau web seperti Instagram atau Twitter atau status seperti itu, Mbak, itu. Dan diharapkan memang saat ini memang di wilayah hukum Blora belum ada perkara pidana darurat judi online ya. Namun tidak menutup kemungkinan nanti juga setelah Satgas terbentuk akan dari pusat sampai provinsi sampai daerah akan menindak judi online tersebut. Oke, jadi saat ini sudah ada satgasnya ya untuk memberantas judi online itu ya, dari pusat. Iya. Kalau untuk ke daerah sudah ada belum? Belum ada. Oh belum, nanti mungkin proses, akan secara berjenjang ya ada Iya. ya, Pak ya. Wah, ini nih mungkin untuk jaksa pedia dan juga pendengar dimanapun berada, jangan jangan seneng dulu gitu ya. Ternyata di satgas di pusat ini sudah ada satgas untuk pemberantasan judi online. Tapi kalau untuk pinjol kayaknya memang masih marak ya, masih marak ya di tengah kalangan masyarakat kita gitu. Kalau saya tahu itu ada beberapa mungkin dari masyarakat kita dengan mudahnya gitu ya mengakses tentang pinjaman online dan sebagainya. Ini apalagi judi online tinggal ada di genggaman tangan saja begitu ya, Pak ya. Itu seperti apa fenomena yang saat ini terjadi? Ya karena para yang gemar permainan atau melakukan judi online kan mengambil jalan pintas untuk mencari keuntungan uang yang begitu mudah tanpa persyaratan apa-apa, Mbak. Tinggal permainan dapat keuntungan, tapi ya tidak judi itu kami nilai juga karena seperti yang sampaikan bersifat untung-untungan ya, kadang untung kadang tidak, tapi banyak yang masyarakat dirugikan ya, Pak ya. banyak yang dirugikan dengan ajana judi online tersebut. Atau pinjaman online gitu. Ini dia. Ini kalau korelasinya dengan judi yang biasa ada terjadi di masyarakat
kita dulu kan kalau judi bandarnya ada gitu ya, kelihatan. Tapi kalau sekarang judi online itu seperti apa sih Pak? Mungkin ada gambaran buat warga masyarakat kita supaya mungkin kadang-kadang kan ada tuh orang yang cuma ngelihat aja di handphone, dipencet-pencet doang, tiba-tiba itu masuk juga di aplikasi judi online begitu. Bisa langsung nyambung gitu nggak sih? Atau harus ada daftar sendiri khusus atau gimana gitu? Ya sekarang kan dalam bentuk permainan Mbak gitu. Judi online itu biasanya mencari istilahnya kodenya atau aplikasinya begitu lewat handphone langsung. Tapi di wilayah Blora ini belum ada muncul kasus judi online. Yang selama ini hanya judi konvensional misalnya. Lewat HP, tapi seperti misalnya judi di togel Hongkong, togel itu hanya menebak angka, masih masuk judi konvensional, artinya belum ranah ke undang-undang IT, karena kalau judi online nanti arahnya melanggar pasal undang-undang IT, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang transaksi elektronik, pasal 27 kalau nggak salah sebut ayat 2, di mana perjudian online itu ada ancaman pidana yaitu maksimal 6 tahun pidana penjara atau denda dan atau 1 miliar rupiah. Oleh karena itu dengan maraknya memang seperti menarik judi online itu, kadang-kadang mungkin mereka merasa diuntungkan yang banyak tapi kadang dirugikan gitu. Tapi bagaimanapun itu adalah perbuatan melanggar hukum, merugikan dirinya sendiri bahkan keluarga. Makanya judi online itu harus nantinya kita tindak lanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum dan instansi yang terkait yang membantu agar tidak terjadi judi online melalui pencegahan misalnya seperti itu Mbak. Oke, baik Bapak. Nah ini mungkin juga patut kita apresiasi ya kalau mungkin ada dari pemerintah ini sudah mulai concern untuk bisa memberantas yang namanya judi online ini, karena saya tahunya itu mungkin benar ya Pak ya, kalau sekarang lebih ke permainan seperti itu, jadi orang tuh ngerasa ini cuma main-main aja gitu, tapi mainnya kok pakai duit, ujung-ujungnya ngabisin uang rumah tangga gitu kan, itu yang bikin repot. Dan kemarin juga sempat viral gitu ya Bu ya, ada beberapa kasus juga yang secara nasional juga booming gitu ya gara-gara kasus judi online ini. Nah ini jadi bahaya banget gitu, mungkin khususnya untuk judi online ini kebanyakan kan bapak-bapak gitu ya, ya mohon maaf Bapak tapi biasanya gitu. Tapi dalam perspektif wanita mungkin di sini Ibu dari Ibu Farida mungkin ingin juga menyampaikan bahwasanya untuk permainan seperti itu sebenarnya bisa saling diantisipasi nggak sih? Itu mungkin kan si bapak nih ya yang judi online, tapi kan itu masalah menyangkut keuangan rumah tangga. Nah ini mungkin bisa diantisipasi juga nggak untuk pasangannya atau seperti apa begitu Ibu? Jadi sebetulnya gini ya, kita ini kan sekarang semuanya serba menggunakan medsos kan Mbak. Kalau dulu itu suami pergi kita tahu, oh ya dia ke ini tukang jual angka nomor gitu kan, jadi kita tahu. Nah sekarang ini kan mereka bisa buka website, terus akhirnya mereka beli judi secara online seperti itu. Nah sebetulnya cuma saling keterbukaan aja antara suami istri gitu kan. Terus jangan dibiasakan kita melakukan hal-hal yang misalnya kita pinjam online gitu juga, kita kan tahu kemampuan kita gitu makanya harus kita batasi seperti itu. Kalau di Blora selama ini memang belum ada ya Pak ya untuk kasus-kasus judi online yang kita tangani. Yang masih masuk adalah kasus judi yang klasik, yang masih pelanggarannya cuman KUHP aja, yang dikenakan pasal-pasal di KUHP aja itu. Oke, nah kasusnya kalau semisal ya ini amit-amit juga sih sebenarnya mungkin di luar sana bisa jadi sudah marak tapi belum ada kasus yang dilaporkan ke kejaksaan seperti itu. Nah misalnya amit-amit kalau misalnya ada kasus masuk seperti itu untuk judi online itu ya, ini bisa rangkap untuk pidananya tidak? Kan itu juga judi tapi juga online menyangkut undang-undang ITE begitu. Itu kasusnya nanti kira-kira seperti apa Bapak? Jadi kalau nanti ada perkara judi online ya melalui aplikasi begitu kan, nanti tindak lanjuti oleh penegak hukum seperti yang saya sampaikan tadi, diatur dalam undang-undang elektronik
nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 itu saya bisa bacakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi diancam pidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Itu nanti hukuman bagi pelaku judi secara online. Lebih tinggi ya Pak, lebih tinggi ancaman daripada hukumannya. ya. Karena baik. dengan undang-undang itu adalah led spesialis daripada KUHP. Jadi kan ada undang-undang umumnya KUHP Iya. itu, tapi ini lebih khusus, makanya led spesialis derogat led generalis seperti itu. Oke, jadi tuntutannya lebih tinggi gitu ya Iya. daripada yang judi klasik Klasik, gitu ya. Oh ya baik, karena dia lebih canggih ya, lebih pintar melibatkan banyak orang. Iya, iya, Mbak. Oke, dan ini juga biasanya kalau saya lihat di beberapa kasus gitu ya, kalau di Blora mungkin it's okay, mungkin belum ada gitu. Tapi kalau di daerah kota-kota besar gitu ya, itu biasanya juga ada promosi tentang judi online. Nah, ini biasanya terkait dengan undang-undang ITE-nya juga seperti apa nantinya, kayak promosi di selebgram, ikut kasih apa namanya endorsement untuk judi online dan sebagainya. Itu bisa kena juga nggak Pak? Seperti yang sampai saya bacakan tadi, unsur-unsur yang dalam pasal 27 itu ya Pak, mentranmisikan kemudian mendistribusikan melalui elektronik sehingga dapat diakses oleh para istilahnya para penebak itu kan ya bisa dihukum dengan. Jadi semuanya ya. Iya. Oh baik. Ya baik. mudah-mudahan memang darurat judi online ini perlu alat cyber untuk mengungkap Mbak. Kemungkinan nanti dari pemerintah pusat maupun provinsi, daerah ada alat ataupun mengungkapkan judi online melalui cyber, ya saya kira bisa dibuka semuanya. Apalagi saya dengar ini sudah saya mengikuti berita di TV-TV, anggota DPR sudah terlacak Iya, atau betul. terlacak atau istilah dapat diketahui telah melakukan judi online. Bahkan dari kementerian juga ada oknum-oknum itu juga ada. Ya, saya dengan harapan dengan terbentuknya Satgas tadi memang dapat memberantas judi online sampai daerah. Karena saya khawatir judi online ini kan itu mudahnya diakses, khawatir merebak ke anak-anak. Betul. Anak-anak ya, Pelajar ya, ya, anak pelajar kan yang pelajar. sering pakai HP, Iya. buka Permainan, apa iya. ya, situs apa, akhirnya dia keluar menawarkan. Anak-anak itu kan punya uang saku, dan Betul. sekarang mereka bisa transaksi secara ini juga, online juga. Ini membahayakan juga kalau memang untuk anak-anak. Betul. Ini Ini nanti cuma untuk bapak-bapak aja. Betul, Mungkin ini ibu-ibu bisa meluas juga ya. bisa kan Mbak. Terutama kalau ibu-ibu itu pinjaman online kali ya. Iya. Ini yang marak juga akhirnya merembetnya ke situ gara-gara bapak main judi online, kebutuhannya tersedot ke situ, ibunya yang pinjam online gitu ya. Nah, ini juga pastinya patut kita waspadai juga karena tadi ya ketika mungkin dari segala elemen yang bisa memungkinkan adanya judi online itu semuanya bisa masuk gitu ya untuk tindak pidana KUHP-nya di Undang-Undang ITE-nya juga itu ya Pak ya. Jadi semuanya bisa. Jadi termasuk kayak selebgram yang promosi mungkin dia tanpa tahu ternyata itu bisa kejeduk juga gitu ya. Jadi Iya, Mbak, ya. beberapa kasus yang saya tahu ada beberapa selebgram yang juga mempromosikan taunya kena jeduk juga nih dari penegak hukum begitu. Nah, ini pantas untuk kita ketahui bersama bahwa harus lebih hati-hati, selektif lagi gitu ya untuk transaksional di ITE begitu. Takut-takut nanti salah-salah malah ikut kejeduk juga gitu kan. Nah, termasuk juga ketika judi online ini kemarin juga sempat ya kasusnya viral juga itu ya. Aduh, ada suami dibakar istrinya gara-gara judi online. Itu juga bahaya, ujung-ujungnya merembetnya bukan lagi ke ranah untuk ini ya penegakan hukumnya saja, tapi juga justru malah nanti merembet ke kriminalitas juga gitu ya, bisa terjadi di rumah tangganya juga. Nah, seperti apa Pak? Mungkin dari kasus-kasus yang ada selama ini seperti apa sih sehingga mungkin kan darurat ini terjadi setelah banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat kita gitu. Seperti apa mungkin kasus-kasus yang lain yang benar-benar membuat mata terbelalak sehingga harus benar-benar memberantas untuk judi online-nya ini gitu.
Secara umum kalau saya lihat di medsos atau di media TV itu kan akibat daripada judi online kan rumah tangganya menjadi istilah tidak harmonis, kadang karena suaminya terlibat perjudian akhirnya minta cerai kan seperti itu. Banyak ya Pak ya. Iya, dampak. Iya. Nah, itu salah satu dampak daripada perjudian online, Pak. Perlu saya tambahkan untuk di wilayah Kabupaten Blora ini perjudiannya belum ada perkara secara judi online, tapi klasik atau konvensional, seperti misalnya judi pakai kartu remi gitu loh Pak, di masyarakat pakai dadu seperti itu. Sehingga rata-rata masyarakat masih itu, khususnya bagi mungkin bapak-bapak atau para penggemar judi yang belum begitu paham IT, sehingga mereka melakukan judi secara klasik konvensional, misalnya remi, dadu atau tebakan togel gelap, menebak angka itu Mbak, seperti itu. Oke. Nah, di Blora mungkin karena ini ya, kalau ada orang punya kerja gitu sengaja rumah itu menyediakan sarana kayak remi, kartu remi itu, akhirnya kan bapak-bapak itu dengan alasan melekan atau mainlah mereka judi ya kan. Kalau di Blora memang baru sebatas itu. Kita belum tahu juga ya perkembangannya sekarang ini. Oke. Nah, Bu Farida, mungkin saya juga penasaran sih sebenarnya, kan kemarin yang kasus viral itu ya, si istri ini sengaja membakar suaminya karena mungkin gregetan juga gitu ya, main judi online-nya udah benar-benar parah gitu ya. Nah, itu mungkin karena kalap ya, gelap mata gitu ya, sehingga mungkin mengambil tindakan seperti itu. Mungkin tanpa disadari, mungkin awalnya untuk pressure aja kepada si suami, tapi ternyata ya kejadianlah seperti itu. Nah, mungkin ada nggak sih Bu, kalau kita misalnya sebagai seorang istri, aduh benar-benar gemes nih sama si suami, daripada dibakar, bisa nggak kita jeblosin ke penjara aja tuh? Atau gimana gitu ya, kan kita gregetan nih sebagai istri, pengennya, takutnya kalau ada kasus seperti itu kan kasihan juga, anak-anak nanti gimana gitu kan, ujung-ujungnya kan jadi kriminalitas dan sebagainya. Bisa nggak kalau mungkin istri supaya ada efek jerah nih buat suami biar nggak judi online, terus minta tolong Pak direhabilitas gitu? Nggak bisa toh Mbak. Kita harus membuktikan ya apa yang dia lakukan, apa yang melanggar hukum kan kayak gitu ya. Mungkin lebih ke pembinaan aja lah ya, pencegahan aja ke bapak-bapaknya itu. Oke. Bahkan di instansi kita juga kan sudah mulai ya Pak Jaksa Agung kemarin sudah menekankan surat edaran untuk kita semua aparat penegak hukum di kejaksaan untuk tidak juga main judi online. Dimulai dari diri sendiri ya, menyebarkan ke orang lain. Oke, dan mungkin himbauan seperti itu sudah ke seluruh instansi yang ada di pemerintahan, baik itu dari aparat penegak hukum ataukah juga sipil kita seperti biasa, atau seperti apa mungkin selama ini yang sudah dilakukan untuk himbauan-himbauannya? Iya, salah satu langkah kita untuk menghimbau agar masyarakat tidak terlibat judi online maupun judi konvensional seperti yang kita lakukan pada saat ini Mbak, Jaksa Menyapa, mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam judi online maupun judi konvensional. Selain itu kita juga melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat tentang kejahatan penyakit masyarakat, salah satunya judi, minuman keras, hal seperti itu. Itu yang kita lakukan di Kejari Blora. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan mungkin seputar judi online ya, dan mungkin juga kalau tadi saya mendengarkan dari Pak Karyana menjelaskan, aduh ini ancamannya juga nggak main-main ya, bisa sampai 1 miliar. 6 tahun penjara ini lama dong ya, jangan sampai deh amit-amit ya. Bener, ini bisa jadi warning buat kita juga gitu ya, supaya mungkin lebih berhati-hati. Cobalah hindari aja namanya judi online gitu ya, nggak banyak manfaatnya, itu lebih banyak ini mudorotnya gitu ya, lebih banyak titik negatifnya gitu. Jadi kalau bisa dihindari betul-betul. Nah, terkait juga tentang pinjaman online. Nah, ini mungkin juga merembetnya ke situ ya Bu ya. Kadang-kadang yang laki suka judi online, nanti yang ibu-ibunya suka pinjaman online juga. Ini karena lebih mudahnya saat ini kita mengakses gitu ya mungkin ya, atau seperti apa mungkin yang terjadi selama ini. Untuk kasus pinjaman online udah ada masuk gak di Kejaksaan Negeri Blora Bapak Ibu? Belum ada ya Pak? Belum ada kaitannya dengan perkara pinjaman online seperti itu.
Oke, karena setahu saya juga di masyarakat kita itu mudah banget gitu ya untuk Yeah. dapat pinjaman online, timbang klik doang, terus nanti biasanya ada selfie pakai KTP gitu ya. Itu udah langsung cair loh Pak Bu. Nah ini seperti apa mungkin kasusnya yang di masyarakat kita, kadang-kadang kalau soal utang piutang seperti itu, ini kalau misalnya ada terjadi kendala tentang pembayaran pinjaman online gitu, itu bisa nggak sih mungkin untuk apa namanya, dari peminjam itu diperkarakan atau seperti apa biasanya yang terjadi? Nanti kita lihat Mbak, itu apakah memang mereka ini ya apa namanya, ada tipu daya atau enggak, atau mereka itu masuk ke perdata. Nah itu nanti kita nilai dulu dari kasusnya, harus dipelajari dengan seksama, dengan Baik, baik. Biasanya soalnya udah kalau misalnya dia pinjaman online terus nggak bisa bayar, udah ditinggal kabur, HP ini dinonaktifkan atau bagaimana, menghilang gitu ya. Itu kan merugikan yang penyedia jasa pinjaman online sebenarnya gitu. Tapi biasanya rata-rata orang terjerumus untuk pinjaman online itu kan nanti untuk kebutuhan hidup gitu ya, untuk kebutuhan konsumtif. Nah ini biasanya seperti apa mungkin himbauan dari Kejaksaan Negeri Blora terkait dengan adanya fenomena baru gitu ya untuk memenuhi hasrat kebutuhan konsumtifnya ini, lantas apa berdoyong-doyong untuk bisa meminjam secara online ini, mungkin himbauannya seperti apa? Mungkin begini ya Mbak, kaitannya dengan pinjaman online memang begitu mudah diakses dan persyaratannya juga begitu mudah ya. Cuma karena pinjaman online itu kan tidak ada jaminan kepastian dari dilindungi oleh undang-undang, artinya begitu. Ketika ada kewajiban yang tidak dipenuhi baik itu oleh selaku penyedia pinjaman online maupun yang meminjam gitu kan, rata-rata memang sulit juga ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Namun ketika itu dilaporkan ke penegak hukum, ada dapat ditelusuri, ada tipu muslihat seperti yang disampaikan Bu Ida tadi ya, cukup bukti bisa mengarah ke pidana, ya diserahkan ke proses hukum melalui kepolisian gitu. Oke. Nah ini mungkin gambaran untuk warga masyarakat kita, karena mungkin di Kabupaten Blora belum ada gitu ya. Ini mungkin gambaran secara umum, secara luas di luaran sana. Ada nggak mungkin untuk kasus-kasus pinjaman online gitu kalau di pusat seperti apa sih Pak? Mungkin ada yang sampai kena perkara perdata, lantas ada sanksi denda dan sebagainya gitu? Kalau terkait pinjaman online di pusat seperti di Jakarta itu ya pernah ya saya lihat di TV, memang dapat terungkap itu pelakunya Pak, karena memang mungkin penyedia jasa tidak ada payung hukumnya, sehingga mereka melakukan meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi gitu, dan para peminjam ini cukup tertarik karena begitu mudah meminjam uang gitu kan gitu. Tapi karena meresahkan masyarakat khususnya, dan seperti ada unsur paksaan gitu ya, paksaan untuk melunasi gitu, betul. Akhirnya terjadi mengarah pada perbuatan pidana sehingga diproses hukum gitu. Oke, baik. Jadi memang sama sih ya Pak ya, mungkin konsepnya sama dengan pinjaman biasa, tapi mungkin debt collectornya juga ini ya menagih dengan jumlah yang fantastis gitu ya. Karena kayaknya kalau pinjaman online bunganya lebih tinggi ya, betul, Mbak, ya. betul, Beberapa betul. kasus yang kayak di Semarang itu mahasiswa yang dia terlibat pinjaman online tuh sampai akhirnya karena nggak bisa bayar ya, akhirnya dia bunuh diri, itu kan ada juga kan. Betul. Itu. Oke. Makanya harus dihindari lah sebisa mungkin, jangan bergaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Iya, betul. Akhirnya menyusahkan diri kita sendiri sebetulnya. Oke, baik. Ini mungkin juga patut diwaspadai ya, khususnya buat ibu-ibu yang di luar sana gitu ya. Ini karena mudah sekali gitu ya. Beli apa bisa dicicil gitu ya, berapa kali pakai pinjaman online. Aduh, ini kalau bunganya tinggi seperti itu kan nanti repot juga gitu. Kalau nggak bisa ngelunasin nanti ujung-ujungnya waduh ditagih sampai diuber-uber kayak gitu kan. Nah, ini juga termasuk kalau tadi ranahnya dari judi online dan juga pinjaman online. Ini kalau mengerucut nanti juga bisa
melebar kemana-mana gitu kan, bisa jadi ini bahaya juga kepada anak-anak kita ya, untuk generasi masa depan kita pastinya juga dikhawatirkan akan apa namanya bisa berpengaruh ke anak-anak gitu ya Pak ya. Soalnya kan kalau judi online tadi lebih banyak ke game gitu ya. Anak-anak zaman sekarang kan waduh udah kalau udah HP miring pasti dia lagi nge-game, takutnya pakai ini dana juga di dalamnya gitu ya. Nah ini juga pastinya kalau yang sekarang sedang marak terjadi seperti itu, mungkin juga dewasa ini kan anak-anak juga bisa jadi kita nggak tahu ya untuk kasus-kasus yang ada, terkadang juga justru karena kebutuhan untuk memenuhi dia main game dan sebagainya, mungkin ada tindakan kriminalitas, bisa jadi mencuri atau apalah gitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan dia seperti itu, dan bisa jadi nanti akhirnya anak-anak bisa terseret juga ke dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Nah ini seperti apa Pak? Mungkin juga untuk para orang tua di sana selain juga tadi mendengarkan siraman rohani gitu ya supaya terhindar dari judi online dan juga pinjaman online, butuh waspada juga loh buat anak-anak mereka gitu. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum biasanya seperti apa sih Pak kasus-kasus yang selama ini terjadi gitu? Terima kasih Bu. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu kan ada batasan umurnya, belum berumur 18 tahun gitu. Terkait dengan anak-anak yang terjerat perkara tindak pidana atau kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Blora selama ini ya, untuk judi belum ada, namun perkara-perkara lain seperti perbuatan kekerasan seksual, perbuatan pencabulan, pencurian yang dilakukan oleh anak marak terjadi, hampir mendominasi Mbak. Perkara-perkara itu cukup tinggi persentasenya. Kebetulan ini Bu Ida nih yang jaksanya anak, khusus menangani anak yang menjadi pelaku maupun anak yang menjadi korban tindak pidana gitu. Nah Bu Farida, mungkin kita pengen tahu gitu ya lebih dalam, karena kita kan juga sebagai orang tua harus lebih waspada gitu ya, karena kita nggak tahu ternyata juga dari sisi umur mereka masih muda, masih belia, tapi ternyata bisa jadi mereka ini merupakan salah satu pelaku atau juga korban dalam tindak kriminalitas atau mungkin juga tadi kasus seksual dan sebagainya. Nah itu seperti apa sih mungkin dari paradigma yang selama ini terjadi, atau mungkin juga kasus yang sudah ada di Kabupaten Blora tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Karyono, seperti apa itu? Terima kasih Mbak. Untuk anak berhadapan dengan hukum atau yang biasa kita sebut ABH dalam persidangan, dalam hukum pidana itu maksimal adalah umur 18 tahun. Jadi kalau dia sebelum 18 tahun melakukan tindak pidana, maka dia disebut dengan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Dia adalah pelaku tindak pidana. Yang sekarang ini dilakukan oleh anak-anak di Blora, kasus yang sudah masuk antara lain kayak pengeroyokan, terus itu biasanya antar perguruan silat. Di Blora ini banyak sekali perguruan silat. Mereka berasa seperti orang yang paling sakti anak-anak itu kalau udah sama teman-temannya. Terus pencurian, mungkin ya anak-anak ini mungkin latar belakangnya karena mereka ingin punya yang lebih daripada uang saku yang diberikan oleh orang tuanya itu. Dan beberapa kasus memang benar seperti kata Pak Karyono, persetubuhan dan pencabulan dilakukan oleh anak dan terhadap anak, rata-rata seperti itu. Ini mungkin karena gaya pacaran yang terlalu bebas. Medsos sekarang kan kita bisa lihat di YouTube itu apa saja yang pengen kita akses, kita bisa akses. Orang tua kadang-kadang tidak mengontrol ya apa yang dilakukan, apa yang dilihat oleh anak, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Waduh, bahaya juga ya Bu ya. Nah ini bagaimana tentang kasus di Kabupaten Blora itu, karena tadi kan sudah banyak gitu ya. Ini kalau untuk selama 2024 ini kira-kira sudah ada berapa kasus tentang anak ini Bu? Untuk ABH-nya ada sekitar 5, untuk anak yang menjadi korban tahun 2023 kemarin sekitar 12 kasus. Waduh, cukup banyak ya ternyata ya. Jadi patut kita awasi dan juga kita cegah lah ya, untuk orang tua ini lebih harus bisa men-saving anak-anaknya gitu ya. Harus lebih care ya. Kan orang tua sekarang lebih sibuk dengan pekerjaan, kemudian memenuhi apa yang
fasilitas ke anak, tapi kadang-kadang akhirnya anak asik dengan dunia sendiri seperti kata Mbak Tia tadi, HP-nya sudah miring, mereka main game, ya kan? HP-nya tegak, mereka lihat YouTube, akhirnya penasaran melakukan hal-hal yang negatif seperti Oke, itu. baik. Nah, kalau untuk kasus di Blora kan cukup tinggi gitu ya, Bu. Nah, ini bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak ABH itu tadi? Untuk anak-anak yang melakukan kejahatan atau ABH, memang undang-undang hukum di Indonesia mengatur sendiri tentang sistem peradilan anaknya. Sistem peradilan anak itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di situ ada hal yang khusus, tidak seperti dengan peradilan pidana yang orang dewasa. Anak dilakukan persidangan dalam keadaan tertutup. Dari ruang sidang tertutup hanya para pihak yang di situ, hakim, jaksa, penasihat hukum, petugas balai pemasyarakatan anak, terus sama anak dan didampingi orang-orang tua. Jadi kalau ABH, pelaku tindak pidana itu wajib didampingi oleh orang tua dalam persidangan, dan ada petugas dari Bapas, dari kalau di sini Bapas Pati, dia itu yang mendampingi anak. Jadi ketika anak melakukan tindak pidana, petugas ini melakukan survei ke rumah, ke tempat tinggal anak. Mereka harus mencari tahu latar belakang anak bagaimana, latar belakang keluarganya bagaimana. Nanti mereka yang memberikan rekomendasi kepada kita tuntutan apa yang sebaiknya untuk anak. Tapi nanti kita sesuaikan dengan fakta di persidangan. Oke, baik. Jadi memang harus ada tetap perlindungan dan pendampingannya Ya, begitu ya. pendampingan Oke. untuk anak. Baik, dan untuk pendampingan terhadap ABH ini apakah ada prosedur khusus atau bagaimana? Biasanya ada permintaan dari pelakunya atau seperti apa, Enggak, Bu? itu memang karena wajib. Jadi penyidik dimulai dari penyidikan di polisi, mereka sudah bersurat ke ke Bapas untuk mendampingi anak. Oke. Itu memang wajib dilakukan Wajib ya, untuk berarti semuanya setiap dan ini dilakukan ada di ya. semua tingkat ini penanganan perkara. Nanti ketika persidangan dia mengikuti sampai akhir. Misalnya nanti anak ini dikenai pengawasan gitu ya, pelaksanaan pelayanan masyarakat, maka petugas ini juga yang akan mengkontrol apakah anak ini benar melakukan atau enggak, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya di kasus-kasus yang berat ya tentang persetubuhan dan lain sebagainya, ini biasanya untuk ancaman hukuman dan lain sebagainya ini seperti apa, Ibu? Apakah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada atau ada khusus mungkin dikurangi untuk hukumannya atau seperti apa? Karena mengingat masa depan mereka kan juga masih panjang gitu ya. Iya, Kalau misalnya di penjara dalam kurun waktu tertentu, nanti sekolahnya seperti apa? Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga, Ibu. Untuk ancaman pidana kita tidak, untuk anak-anak pelaku tindak pidana tidak boleh menjatuhkan ancaman pidana maksimal ya, seperti itu. Terus pidana penjara merupakan alternatif terakhir untuk dikenakan kepada anak. Khusus untuk pelaku anak yang umurnya di bawah 14 tahun itu hanya bisa dikenai tindakan seperti pelayanan masyarakat, seperti itu. Atau ada yang lain yaitu perawatan penyelenggaraan, ada perawatan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Di Jawa Tengah ini dilakukan di Magelang, Mbak. Oke, jadi tidak serta-merta langsung di penjara Ya, gitu ya dengan tuntutan maksimal enggak ya, Bu? Enggak. Ya? Terus untuk ancaman yang kadang-kadang ada beberapa pasal kan yang kumulatif dengan denda, maka anak ini karena mereka kan belum punya penghasilan, tidak dikenakan untuk dendanya. Baik. Seperti itu. Nah, kalau mungkin pencurian dan sebagainya ini kadang-kadang kan juga alasannya klise ya, mungkin kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara si anak belum ada penghasilan, mungkin orang tuanya juga tidak terlalu merespon, nggak care sama anak-anaknya. Itu biasanya kalau misalnya ada mencuri kecil atau mungkin nggak apa ya, namanya tetap mencuri, tetap salah ya, Bu ya. Cuman kan kadang-kadang pencuriannya ini nggak yang dibayangkan orang-orang. Kadang-kadang kan ada yang kasus dulu apa anak nyuri kayak nenek nyuri roti, anak nyuri apa misalnya gitu. Itu ada nggak untuk restoratif justice atau Ada, Mbak. seperti apa begitu? Untuk anak pelaku tindak pidana, mereka bisa dilaksanakan diversi. Diversi itu semacam restorasi justice seperti itu, tapi ada beberapa syarat, yaitu tindak pidana itu diancam di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana seperti itu. Terus dari korban sendiri
memaafkan atau maksudnya setuju dengan adanya perdamaian seperti itu. Oh, gitu. Itu bisa dilaksanakan di tingkat polisi, kejaksaan maupun di persidangan seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada kata untuk memaafkan, berarti di situ ada mediasi juga Iya, ya ada di mediasi. dalam perjalanannya itu. Seperti apa Bu mungkin yang selama ini terjadi? Kita panggil para pihak, Mbak. Jadi ABH, orang tua, kemudian petugas Bapas, kemudian korban, tokoh masyarakat yang ada di sekitar situ. Kita coba mediasi kepada mereka, misalnya anak meminta maaf, anak memberikan ganti rugi. Ketika korban dan keluarganya setuju, maka kita bikinkan surat berita acara diversi, seperti itu Mbak. Nah, itu kan nanti akhirnya perkara tidak akan lanjut sampai dengan ke persidangan. Karena apa ya? Ya seperti Mbak Tia tadi katakan, anak kan masih panjang ya perjalanannya. Jadi biar mereka itu sadar, oh iya saya salah, tapi memang ada upaya lain dari kita penegak hukum untuk melindungi anak ini. Seperti itu. Oke, baik. Wah, ini juga pastinya jadi salah satu informasi penting juga buat orang tua di luar sana, mungkin juga pendengar dan juga Jaksapedia di luar sana juga mesti tahu ya seperti ini. Kadang-kadang kan kita udah ketakutan dulu Bu, soalnya saya tahu ada beberapa kasus yang anak di bawah umur ya, untuk kasus pencabulan dan lain sebagainya, itu biasanya yang takut bukan anaknya tapi orang tuanya. Kadang-kadang mereka mesti kemana ngadu dan sebagainya. Kalau misalnya terjadi anak menjadi korban misalnya, itu dulu saya pernah ada dari dinas sosial begitu ya. Ini lapor pertama kemana dulu sih Bu biasanya kalau untuk kasus-kasus seperti pencabulan dan sebagainya? Ini apakah langsung ke pihak kepolisian atau dari dinsos atau dari mana dulu biasanya itu? Untuk anak-anak yang menjadi korban, mungkin kan sekarang ini di desa-desa kan ada babin ya, ada babin, terus bisa juga mereka lapor ke perangkat. Nanti akan ditindaklanjuti ke unit PPA, biasanya kalau di Polres dia adalah unit perlindungan perempuan dan anak. Nanti kalau memang alat buktinya bisa lanjut, maka dilanjutkan. Dan benar memang untuk anak-anak korban itu nanti ada pendampingan dari dinas sosial, pekerja sosial akan mendampingi anak untuk di semua tahap persidangan. Seperti itu, dari polisi sampai persidangan semua didampingi oleh pekerja sosial. Oke, dan nanti titik terangnya dari Kejaksaan Negeri pastinya juga ikut membantu supaya masalah ini kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan mediasi itu tadi sih ya Bu ya. Oke. Baik, nah mungkin juga untuk Jaksapedia juga pendengar setia LPPL Radio Gagarin Blora dimanapun berada. Kalau tadi kita sudah banyak berbincang gitu ya bagaimana tentang penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau bisa sih kalau buat anak jangan coba-coba ya, apalagi urusannya dengan hukum gitu ya. Ya ini juga kita harus lebih waspada lagi, utamanya juga untuk anak-anak supaya tidak terjerat dengan yang namanya kasus perkara hukum, termasuk juga orang tua. Kalau tadi sempat kita bahas juga untuk judi online dan juga pinjol, kalau bisa benar-benar jangan dideketin gitu ya, bahaya banget. Apalagi darurat judi online ini juga sudah menjadi topik perbincangan nasional. Kalau bisa sih jangan sampai Anda mengenal yang namanya judi online dan juga pinjaman online ya. Oke, terakhir Ibu mungkin ada pesan dari Ibu Farida dan juga Pak Karyono dari Kejaksaan Negeri Blora untuk pendengar dan juga masyarakat di luar sana. Silahkan. Terima kasih Mbak Tia. Untuk anak-anak di Blora, pesan saya satu, mending belajar aja, terus ngikutin apa kata orang tua yang baik seperti itu kan. Kalau memang mereka, karena gini Mbak, beberapa kasus belakangan ini adalah yang seperti tadi saya bilang antar perguruan silat. Anak-anak terutama cowok-cowok ini bolehlah mereka itu masuk ke perguruan silat seperti itu, tapi jangan kemudian mereka terbawa emosi karena mereka sudah, oh teman saya banyak, oh dia tidak satu perguruan dengan saya gitu kan. Mereka akhirnya menyia-nyiakan seperti itu, akhirnya mereka berantem, terkena perkara pidana, kan akhirnya mereka sendiri juga yang rugi. Kepada orang tua mohon untuk selalu mengawasi anak, mengawasi suaminya juga dan mengawasi diri sendiri ya, agar tidak terlibat pinjaman online dan judi online. Itu aja Mbak Tia. Oke, dari Pak Karyono silahkan Bapak. Terima kasih Mbak. Mungkin terkait dengan judi online maupun judi konvensional ya, perlu kami sampaikan kepada masyarakat khususnya Blora untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian, baik itu judi online maupun konvensional. Satu sisi itu melanggar
norma agama, yang kedua juga melanggar hukum. Artinya ketika pelaku tindak pidana perjudian diajukan ke kepolisian sampai ke pengadilan, maka yang bersangkutan tentu akan menjalani hukuman di dalam penjara, kemudian keluarga yang menjadi korban, istilahnya istri maupun anak, tidak ada lagi siapa yang mencari nafkah begitu Mbak. Makanya kita menyarankan baik itu judi online maupun judi konvensional jangan dilakukan, itu karena melanggar hukum dan melanggar agama, seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya yang sudah diberikan di kesempatan hari ini. Pastinya juga menjadi satu cambuk untuk kita bersama ya, untuk Jaksa PD dan juga pendengar setia dimanapun berada, karena pastinya kita harus menghindari yang namanya judi online dan juga bahaya pinjol itu tadi supaya tidak terkena jeratan kasus hukum ya. Dan juga pastinya untuk penanganan perkara ABH untuk anak-anak kita ini juga patut untuk lebih diwaspadai lagi, patut untuk dirangkul untuk anak-anak kita supaya tidak terjerat juga dalam peradilan pidana anak seperti itu. Baik, dan akhirnya terima kasih untuk Bu Farida dan juga Pak Karyono atas waktunya di kesempatan hari ini, dan juga pastinya sukses selalu untuk Kejaksaan Negeri Blora ya. Baik mendengar, dan kita akan kembali tentunya di episode selanjutnya untuk talkshow kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Blora di program Jaksa Menyapa. Dan jangan lupa untuk simak kami terus di channel YouTube Radio Gagak Rimang Blora dan juga Kejaksaan Negeri Blora. Saya Tia Ristia pamit, selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.